Kita tiba di segmen terakhir Dialog Jurnal Pagi tentang kesiapan dua kubu pasangan Pilpres menghadapi penetapan hasil rekapitulasi suara. Baik, Bapak-bapak, kita ke pasca penetapan nih. Jika kubu Prabowo Hatta sudah menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, bagaimana dengan kubu Jokowi JK sendiri? Ada persiapan seperti itu juga? Ya, yang digugat nanti itu kan KPU kan, sebagai pihak yang menetapkan. Tentu kami siap dengan data yang ada pada kami. Karena yang digugat nanti ini adalah hasil perhitungan. Kan, mari kita pertemukan data kita di Mahkamah Konstitusi. Tapi saya harapkan kawan-kawan dari kubu Prabowo Hatta tidak perlu membawa ke MK, sehingga penantian politik ini yang acap kali diiringi oleh kegelisahan itu berakhir setelah keputusan KPU dibacakan. Tidak berkepanjangan seperti itu ya? Tidak berkepanjangan, tidak menimbulkan tensi politik yang tinggi. Mungkin berasa capek juga kali Pak. Capek. Terus ini deg-degan lahir enggak, kurang lebih seperti itu. Nah ini sekarang saya mengajak Bapak-Bapak untuk menyimak dulu hasil grafis prosedur pengajuan keberatan atau banding terhadap hasil rekapitulasi suara Pilpres berikut ini yang ada di layar. Inilah prosedur pengajuan banding untuk rekapitulasi suara Pilpres. 1. Keberatan paling lama diajukan 3 hari setelah penetapan hasil Pilpres oleh KPU. Nah, terus yang kedua, keberatan itu dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Selanjutnya, nomor 3. Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan dimaksud paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan tersebut, permohonan keberatan oleh MK. Dan nomor 4, jika MK sudah menetapkan tidak ada lagi upaya hukum. Jelas kan? Yang diproses di Mahkamah Konstitusi adalah hasil perhitungan suara yang signifikan mempengaruhi hasil penetapan KPU. Jadi misalnya gini, yang Anda persoalkan adalah 200.000. Yes. Ya. Tipis ya. Ya, sementara selisihnya 8.200.000. Jadi tidak signifikan mempengaruhi. Itu sebenarnya bukti konkret apa yang dimaksudkan dengan pasal ayat 2 tadi. Yang signifikan. Kalau dari Pak Taslim sendiri sudah prosedur ini? Membawa ke MK itu tergantung pada hasil penetapan hari ini. Ya. Kalau penetapannya nanti selisihnya sedikit dan yang akan dibawa ke MK itu lebih besar, saya kira baru kita ke MK. Tapi kalau hanya tidak mempengaruhi hasil lagi, ya ngapain juga dibawa ke MK ya? Saya gitu. kira memang. Kalau dari Pak Mahfud MD sendiri menganjurkan kalau memang seperti ini nggak usah dibawa ke MK lah. Nah kalau kata Pak Mahfud nggak salah kalau lebih dari 2% ya tidak usah. Tidak usah. Ya, kita tetap menunggu beliau karena beliau lebih paham ya. Nah, kalau lebih 2% ya tidak usah, kan cukup banyak itu lebih 2%. Saya kira tidak akan mempengaruhi hasil penetapan itu. Ya, jadi ya seperti tadi yang Pak Hamid bilang bahwa biar tidak berkepanjangan lah ya. Tapi yang jelas kita tentu Pak Prabowo bilang beliau taat azas, taat aturan. Ya. Saya kira memang proses ini sudah dilalui dengan benar. Tentu beliau akan menyampaikan apa yang pernah beliau sampaikan itu, bahasa taat azas, taat aturan. Ya, itu saya yakin betul. Karena tidak ada pernah Pak Prabowo mengatakan kita kalau kalah akan merahkan massa. Kalau kita kalah kita dicurangi, juga tidak ada kata-kata seperti itu. Oke. Nah, berbicara mengenai pasca penetapan nih ya, misalnya diumumkan seperti itu, ada rencana untuk perayaan kemenangan atau gimana begitu dari mungkin Pak Taslim dulu? Nah, kalau saya kira tidak perlu perayaan kemenangan dan segala macam, karena bukan kita dengan negara lain, kita bukan memperebutkan sebuah piala ya, seperti Piala Dunia. Saya kira itu perlu kita rayakan. Boleh lah ya. Ini kan sebuah perbedaan pendapat dalam siapa yang akan memimpin bangsa yang besar ini ke depan ya. Nah, saya kira yang menang pun akan ditunggu beban kerja yang luar biasa. Jadi memang tidak perlu kita terlalu euforia kemenangan itu, karena ini sesama anak bangsa saja yang prosesnya. Saya setuju. Selebrasi itu jangan berlebihan. Karena selebrasi itu bisa saja ditafsirkan lain. Saya setuju sekali selebrasi jangan berlebihan, bahwa ada kumpul-kumpul syukur, ya itu kan dianjurkan oleh agama kalau ada sesuatu achievement,
maka tunjukkanlah rasa syukurmu pada Tuhan. Syukur tidak identik dengan selebrasi yang berlebihan. Oke, kecuali Indonesia juara Piala Dunia, boleh lah ya. Nah, oke, closing statement silakan singkat saja dari masing-masing, Pak Taslim. Mudah-mudahan KPU bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik, dan tentu kita akan mendengarkan hasilnya. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik bagi kita semua, dan saya yakin bangsa kita akan maju dan menjadi bangsa yang besar pada kemudian hari. Dan kita bangga dengan bangsa kita yang sudah bisa melalui proses demokrasi yang begitu baik ini. Ya, saya sangat simpel. Terima kasih kepada para rakyat Indonesia. Kalau kami ditetapkan oleh KPU, kami bersyukur bahwa bangsa Indonesia telah memberi kepercayaan kepada kami. Kedua, kawan-kawan di kubu Prabowo dengan Hatta, terima kasih atas partisipasi politiknya untuk menumbuh suburkan dan mengembangkan demokrasi Republik Indonesia. Dan kedua, harapan saya tidak ada lagi segmentasi, fragmentasi sosial yang terjadi setelah pukul 4 sore pada hari ini. Semua kubur jadi satu dan tidak ada Indonesia, ya? Tidak ada lagi aksi yang marak yang mengganggu keamanan, mengganggu jalannya roda ekonomi. Oke, baik, terima kasih atas karyanya Bapak-Bapak di Berita 1 TV. Demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi mengenai penetapan hasil rekapitulasi Pilpres nanti pukul 4 sore oleh KPU. Tetaplah bersama kami untuk informasi menarik lainnya hanya di Jurnal Pagi.